Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama badu. Anak-anakku gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan mempunyai semangat yang baru. Baik, pertemuan pada pagi hari ini yaitu tentang iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Baik, yang pertama meyakini, yang kita bahas meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, ya. Yang kedua, memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengerti makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anakku dipersiapkan alat tulisnya, pensil, buku, karena ada kalimat-kalimat yang harus digarisbawahi. Nah, ya. Yang pertama, yang A, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di halaman 14, ya. Disiapin alat tulisnya. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah melalui firman-firman-Nya. Ya, next, ini nih, garisin Kak. Terus yang B, memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterapkan dengan perilaku sehari-hari. Berikut penerapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Itu garisin nggak? Di halaman 15. Yang pertama, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum, atau garis besarnya adalah ijmali. Nah, ini secara umum, ya. Maksudnya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Maha Pencipta, Maha Pengatur, dan lain-lain. Garisin. Yang kedua, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terinci atau tafsili. Ya, kalau misal ada pertanyaan, apa arti tafsili secara terinci? Maksudnya, kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang wajib dan mustahil yang jumlah keduanya sama, yaitu 20 sifat. Ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah. Ini nih. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, ini dalam mempercayai ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Yang kedua, di halaman 16, kejadian alam semesta. Alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti fisik ini tersedia bagi semua orang di saat kita melihat gunung, sungai, dan keindahan alam di sekeliling kita, ya. Jadi ini kejadian alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti fisik ini tersedia bagi semua orang di saat kita melihat gunung sebagai sungai dan keindahan alam di sekeliling kita. Itu kejadian manusia. Sekarang yang ketiganya, kejadian manusia. Ya. Lewat kejadian manusia terbukti
bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pula manusia diciptakan oleh makhluk biasa, bahkan menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluknya. Ini garisin Kak. Ya, jadi manusia ini paling sempurna pada seluruh makhluknya. Nah, ini amaliyahnya. Yang pertama, tuliskan ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituliskan ya. Ini bukan tugas, ditulis. Tuliskan ayat Al-Quran yang menerangkan kejadian alam semesta. Itu ada di halaman 17. Yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang menerangkan kejadian manusia. Itu juga ada di halaman 18. Salinlah surah-surah tersebut pada buku catatan dengan rapi dan benar. Nah, jadi amaliyah ini prakteknya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada di buku tulis. Ayat Qur'annya itu disalin di buku PAI ya Kak. Nah, ini adalah uji kemampuan yang ada di halaman 19. Selamat mengerjakan anak-anakku. Nah, demikianlah materi pada bab 2 ini. Semoga kita bisa mengambil kesimpulannya dan semoga kita bisa mengaplikasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.